Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Wah, terima kasih banyak ya kalian sudah datang tepat waktu nih. Saya ucapin selamat datang di konseling kelompok hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai konseling kelompok hari ini, diharapkan kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing agar proses konseling kelompok hari ini itu lancar dari awal sampai akhir. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman semua, hari ini kita akan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya dari teman-teman semua yang ada di sini, apakah udah tahu nih apa sih itu konseling kelompok? Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi, konseling kelompok ini adalah proses bantuan yang dilakukan dalam kelompok kecil yang dimana kita ini anggota-anggota kelompok sharing pengalaman, terus mendengarkan, memberikan dukungan untuk mengatasi masalah pribadi secara bersama-sama. Dan juga nanti kita akan mendiskusikan satu masalah yang akan kita bahas untuk hari ini di kegiatan inti. Dan tentunya kegiatan ini itu akan dibantu ataupun dipandu oleh fasilitator dan ataupun konselor. Nah, tujuan kita nih dari melakukan konseling kelompok ini untuk membantu kita saling mengenali serta mengatasi masalah secara bersama-sama. Nah, cara pelaksanaan konseling kelompok itu ada 4 teman-teman. Yang tahap pertama itu ada pembentukan, seperti pengenalan, penjelasan, pengertian, dan juga tujuan dan asas-asas konseling kelompok. Lalu yang kedua itu ada peralihan, yaitu mengarahkan nih anggota ke tahap inti dan membuka suasana yang terbuka. Selanjutnya ada kegiatan inti yang dimana anggota menyampaikan masalah, memilih satu masalah untuk dibahas, lalu mendiskusikannya bersama teman-teman yang lain. Nah, terakhir itu ada penutupan. Jadi kita akan menutup kegiatan dengan kesan pesan, refleksi, dan juga rencana tindak lanjut dan doa serta salam penutup. Oke, sebelumnya aku juga ingin menjelaskan nih bahwa selama proses konseling kita akan mengikuti asas-asas konseling kelompok. Yang pertama ada kesukarelaan. Jadi kesukarelaan itu adalah di mana anggota bebas nih memilih untuk ikut atau tidak, dan anggota merasa nyaman serta tidak ada tekanan dari manapun. Yang kedua ada keterbukaan. Jadi keterbukaan itu adalah kita, teman-teman semua, diharapkan saling terbuka baik dalam pikiran, perasaan, ataupun pengalaman. Nah, selanjutnya ada kegiatan yaitu konseling kelompok ini bersifat aktif. Artinya anggota tidak hanya duduk dan mendengarkan, tetapi ikut terlibat dalam kegiatan seperti diskusi, permainan nanti ketika kita ice breaking, dan juga latihan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ini ada kenormatifan. Jadi konseling ini harus mengikuti norma yang berlaku, baik sosial, etika, ataupun peraturan yang telah disepakati. Yang terakhir nih ada kerahasiaan. Nah, segala hal yang udah kita bahas di kelompok ini tidak boleh dibocorkan ke selain anggota kelompok. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke proses konseling, yuk kita kenalan satu-satu dulu. Silahkan sebutkan nama dan hobi kalian. Dari aku dulu ya. Halo, nama aku April, hobi aku memasak. Nah, lanjut kamu. Oke, sekarang kita masuk ke ice breaking ya. Kita main permainan rangkaian kata. Jadi, sebutin nama kalian ditambah nama sebelumnya. Misal nih, nama aku, hai nama aku April, dan ini Fahri. Nah, itu diterusin sampai orang terakhir. Nah, itu sebelahnya aja. Wah, terima kasih ya teman-teman udah aktif nih di tahap perkenalan tadi.
Sekarang waktunya kita bergeser nih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap inti. Nah, di tahap inti ini kalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu masalah pribadi yang ingin dibahas bersama teman-teman yang lainnya. Tapi ingat ya teman-teman, cukup judul ataupun inti dari permasalahannya. Jadi belum dijelaskan secara mendetail. Sebelumnya gimana nih suasana sejauh ini? Apa ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Dimohon untuk teman-teman tetap berpartisipasi seperti saat perkenalan tadi ya. Oke, silahkan siapa yang mau menyampaikan permasalahan pribadinya? Oke, dari beberapa judul masalah tadi kita sepakat ya membahas judul masalah yang tadi Eka sampein. Oke, silakan Eka, kamu bisa nih menjelaskan lebih detail dan juga lanjut seperti apa sih masalahnya. Eka, apa sih yang kamu pikirin waktu itu? Gimana rasanya ketika akhirnya kamu berada di depan kelas? Apa yang kamu lakuin saat itu? Kamu biasanya ketika ada masalah ini terjadi, siapa yang biasanya kamu ceritain tentang masalah ini? Apa yang udah pernah kamu coba untuk mengatasi ini? Oke, aku bantu arahin ya supaya teman-teman fokus. Teman-teman nih boleh silahkan memberikan tanggapan dari masalah yang tadi Eka sampein. Eka, dari pembahasan tadi adakah yang bisa kamu simpulkan nih dan ingin kamu tekadkan untuk dilakukan? Wah, bagus banget, bagus sekali ya Eka. Oke, kayaknya suasananya kurang rileks ya. Gimana kalau kita coba game tahan tawa supaya lebih rileks? Wah, teman-teman, kegiatan kita hari ini udah hampir selesai nih. Sebelum ditutup, saya mau denger dong pesan ataupun kesan dari kalian apa aja mengenai kegiatan di hari ini. Saya juga senang banget kalian aktif di kelompok ini. Nah, untuk kegiatan lanjutannya kita akan diskusikan di minggu depan ya. Nah, pesan saya untuk kegiatan hari ini, kita memang harus nih lebih terbuka satu sama lain ya, setiap anggota. Dan ketika ada temennya yang bercerita, diharapkan untuk didengarkan dan juga direspon dengan baik. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Oke, sebelum kita pulang dan mengakhiri sesi kali ini, dimohon untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sampai jumpa lagi ya di kegiatan selanjutnya teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.